Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Jafar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Pendidikan Agama Islam semester 1. Dan di samping saya selaku narasumber pada malam ini yang sangat-sangat spesial, Masya Allah, yakni beliau Akhi Farid Syarial Ambo. Beliau juga kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo Ya. dan juga sebagai sebagai Fakultas Agama Islam. Jadi beliau sama saya sejurusan. Nah, langsung saja untuk mempersingkatkan waktu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang atau bertanya-tanya tentang proses-proses turunnya Al-Quran. Jadi pertanyaan pertama saudara Akhi Faril ialah bagaimana sebenarnya proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada malam ini. Jadi turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira dan menerima wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 dan melalui perantaran atau disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan setelah itu, kejadian itu, wahyu terus turun secara bertahap selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu fokus pada tauhid dan akhlak. 10 tahun di Madinah fokus pada syariat, hukum-hukum, muamalah, sosial, dan pemerintahan. Dan alasan turunnya bertahap ini untuk memudahkan penghafalan, menjawab permasalahan umat, dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, dan agar Al-Quran itu kokoh di hati para sahabat dan manusia. Baik, seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah, dari jawaban dari narasumber kita kita bisa mengambil kesimpulannya, yakni jadi sejak awal turunnya saja Al-Quran sudah dijaga melalui proses yang sangat-sangat ketat, bertahap sesuai kondisi umat, Ya. dan langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, Masya Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, Akhi, apa saja tahapan turunnya Al-Quran selama 23 tahun masa kenabian itu? Insyaallah. Jadi tahapan pertama adalah penurunan dari Lauhul Mahfuz, buku catatan, ke Baitul Izzah atau disebut dengan langit dunia. Kedua adalah turunnya secara bertahap kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Di periode Makkiyah ayatnya singkat dan kuat karena dakwah masih sangat berat di masa itu. Terus di periode Madaniyah ayatnya lebih panjang karena membahas tentang syariat, hukum-hukum, dan kehidupan masyarakat. Di setiap Ramadan, Jibril meninjau hafalan Nabi Muhammad SAW, dan di tahun terakhir Nabi Muhammad murojaah dilakukan 2 kali. Begitu. Masya Allah, jawaban dari narasumber kita Akhi Faril. Jadi tahap turunnya saja sudah menunjukkan bahwa wahyu ini terjaga dari awal. Ya, betul. Bahkan murojaah rutin setiap Ramadan adalah bentuk penjagaan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, itulah jawaban dari narasumber kita. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Nabi dan para sahabat menjaga wahyu yang turun? Jadi
Nabi langsung menghafal setiap wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada para sahabat. Dan di kalangan sahabat ada sahabat yang menghafal, ada sahabat yang menulis, ada sahabat yang menuliskan wahyu di pelapa kurma, ada yang sahabat yang menuliskan wahyu di tulang, di batu datar, di kulit. Nabi juga memiliki juru tulis wahyu. Ya, beliau adalah sahabat Nabi SAW seperti Zaid bin Thabit, dan menempatkan ayat dalam semua surah langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kombinasi hafalan dan tulisan sejak Nabi Muhammad SAW inilah yang membuat Al-Quran tetap terjaga keasliannya atau terjaga kemurniannya. Tidak ada wahyu yang terlewat maupun tertukar. Masya Allah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Kapan dan mengapa pada masa Abu Bakar dilakukan pengumpulan secara resmi? Baik. Jadi setelah pada masa Abu Bakar itu terjadilah perang Yamamah. Banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada perang itu. Umar bin Khattab khawatir jika hafalan sahabat menurun semakin berkurang, maka ayat Al-Quran bisa saja hilang. Maka Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf. Jadi Zaid bin Thabit ditugaskan memimpin proses itu dengan metode yang sangat ketat. Harus ada bukti hafalan dan tulisan sebelum ayat masuk ke mushaf. Dan saking berhati-hatinya Zaid bin Thabit, beliau tidak menulis ayat sampai ada 2 orang saksi. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tujuan pengumpulan itu bukan berarti membuat mushaf yang baru. Ya, betul. Tetapi agar menjaga ayat yang hilang. Tetapi menjaga agar tidak ada ayat yang hilang. Ya, betul. Dan keputusan Abu Bakar itu adalah langkah penting dalam sejarah Islam. Masya Allah. Kemudian kita masuk pertanyaan yang terakhir. Mengapa di masa Utsman bin Affan dilakukan standarisasi mushaf? Baik. Jadi pada masa Utsman bin Affan kenapa dilakukan standarisasi pada mushaf? Karena waktu itu Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah, ke beberapa negara. Muncul perbedaan bacaan, perbedaan akibat perbedaan dialek. Untuk mencegah perselisihan, Utsman menyalin ulang mushaf standar dan mengirimkannya ke banyak wilayah atau ke banyak negara. Mushaf selain standar dimusnahkan agar umat tidak berbeda-beda dalam bacaan. Gitu. Masya Allah. Jadi standarisasi yang dilakukan Utsman bin Affan pada saat itu adalah upaya menyatukan umat. Ya, betul, benar sekali. Bukan mengubah isi mushaf. Ya, betul. Justru mushaf Utsmani inilah yang menjadi standarisasi Al-Quran yang kita gunakan hingga saat ini. Ya, atau hingga sekarang ini. Ya, betul. Masya Dan Allah. itu sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya kami yang menurunkan Al-Quran Kami dan yang menjaga. menjaga. Masya Allah. Narasumber kita sangat-sangat Masya Allah pada malam yang spesial ini. Baiklah, Alhamdulillah pembahasan kita pada malam ini sudah selesai. Kita melihat bagaimana proses turunnya Al-Quran dijaga, bagaimana wahyu dipelihara oleh Nabi dan para sahabat, hingga akhirnya dikodifikasi oleh Abu Bakar dan distandarisasi oleh Utsman. Ya. Semoga pembahasan pada malam ini, semoga pengumpulan kita tidak sia-sia, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan
atau yang kita tanyakan ini tidak sia-sia. Dan semoga ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sejarah Al-Quran. Baiklah, saya Dandi Jafar dan narasumber kami yaitu Farid Syahril Ambon. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.